Oke. Bisa kita mulai ya Bang? Mulai. Oke, Abang, ini kan sempat heboh juga nih Bang terkait Densu ya, yang hari ini bisa dibilang tuh sudah tiba di lokasi bencana dan juga disambut oleh beberapa para masyarakat di sana. Abang sendiri gimana nih Bang? Kan sebelumnya Abang kan bisa bilang kan sempat menentang juga ya Bang terkait masyarakat sana untuk menerima donasi tersebut Bang. Ya, perlu diketahui bahwa menurut pengakuan mereka uang yang digunakan adalah uang dana untuk Agus itu gitu. Ya, perlu dijelaskan juga bahwa tidak ada mekanisme transparansi. Tidak ada penjelasan apakah semua itu dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang kebutuhan pokok, sembako. Yang terkesan ini adalah ada orang yang mengaku bahwa mereka bertanggung jawab, kemudian seolah-olah yang kerja sampai ke bawah cuma 2 orang, sampai pakai adegan buka-buka baju gitu. Apa maksudnya? Ingin meyakinkan orang bahwa kalian bekerja? Bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah polemik awal yang Anda katakan itu adalah tanggung jawab adalah uang sepenuhnya milik Agus yang kalian akan ganti kalau tidak digunakan. Ini terbalik. Justru yang awalnya Denny Sumargo akan mengganti uang itu apabila disalahgunakan, dia yang menyalahgunakan uang itu dengan cara menghabiskan untuk dana itu. Ya, itu menurut pengakuan mereka ya. Jadi kalau menurut saya masih yakin bahwa nggak ada orang berani menghabiskan uang Agus gitu. Hanya Agus, kecuali dengan seizin dan Agus, karena perolehan uang itu berasal dari rekening Agus. Nah, adapun Denny bukan sebagai orang yang diamanahkan atau orang yang justru dia hanya menghimbau orang untuk menyumbang seikhlas pada Agus, seikhlasnya. Jadi bukan satu perwakilan atau perwalian yang dimana dia mengelola atau mengendalikan keuangan itu. Nah, disinilah saya melihat keawaman mereka tentang hal ini gitu. Nah, sebanyak apapun uang mereka itu bukan berarti mereka menggunakan nanti kalau salah akan diganti, tidak. Dulu pernah kejadian waktu gempa Aceh, ada tokoh Indonesia yang juga mengalihkan aja dan dianggap pencuri. Padahal untuk digunakan untuk masyarakat di tempat berbeda, itu aja mengalihkan lokasi atau mengambil sumbangan dari pusat untuk dibagikan secara tanpa koordinasi, tanpa izin, itu juga dianggap sebagai bentuk kejahatan dan dipidana. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti dia bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan, karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil sama mereka gitu. Nah, itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Nah, dan 4 orang ini sudah dilaporkan oleh Agus, sudah dilaporkan dengan pengacaranya Agus, bukan saya gitu. Nah, nanti mereka akan ditanya persoalan itu gitu. Nah, dan walaupun Novi bentrok dengan Denny, tetap ini ada kaitan Novi, karena uang itu dari awal Novi tidak dipecat, tapi dia mengundurkan diri. Apa strategi yang digunakan itu? Dan pada saat podcast yang ditonton oleh banyak orang, mereka udah final, tidak ada lagi podcast, berarti mereka udah tidak ada lagi. Dan kami udah nggak mau lagi berkomunikasi dengan mereka ini. Nggak ada lagi telepon-teleponan, nggak ada lagi WA-WA-an, silakan aja. Apapun yang mereka lakukan untuk menghajar Agus maupun menghajar kita, silakan, kita akan hadapi dengan cara-cara hukum gitu. Nah, jadi saya yakin siapapun yang menerima akan kena masalah gitu, karena kita sudah peringatkan gitu, sudah disomasi, sudah diingatkan se-Indonesia, menyayangkan, bahkan pengacara mereka sudah mundur gitu. Nah, kemudian kenapa mereka nggak datang waktu sidang, mereka yang gugat, sedangkan penempatan lawyer Pablo dan kawan-kawan itu adalah inisiatif dan diatur oleh Novi menurut pengakuan dia di media. Nah, sedangkan Novi maupun dinas sosial pun tidak hadir pada saat itu. Mereka sibuk, mereka ini mau mengatakan soal masyarakat, gue ngangkut
itu nggak penting. Ngangkut barang itu tidak efektif gitu. Ini bukan, masalahnya bukan memberatkan Densu. Lain halnya kalau Densu tugasnya mengumpulkan sembako atau barang-barang milik orang lain atau milik dirinya sendiri, itu berbeda, silahkan, itu haknya dia. Tapi kalau dia memiliki waktu dan tingkat kebutuhan tinggi hanya untuk mengurus barang-barang atau harta atau donasi buat Agus, itu sangat kita sayangkan gitu, sayang banget gitu. Densu yang levelnya udah sebagai podcast terkenal harus selevel dengan Gary yang masih baru sebagai ketua yayasan gitu. Ya walaupun mereka tampak akrab seperti sepasang tokoh kemanusiaan yang saling erat, karena harusnya Novi dengan Gary yang kompak, tapi ternyata ini kelihatan. Nah, saya menganggap bahwa konflik mereka itu hanya konflik akal-akalan gitu, usil-usil aja, bisa-bisa mengeprank kita, bisa aja pura-pura ribut padahal nanti ujung-ujungnya baik. Nah, jadi saya nggak mau lagi permainan ini. Yang penting kita nggak mau lagi komunikasi mereka, kita nggak mau lagi ketemu mereka. Silahkan aja gitu, apapun jalur yang terbaik silahkan aja gitu. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang kan dalam penyaluran donasi ke NTT tersebut itu tidak serupa berupa uang, Bang, tetapi lebih berupakan barang-barang sembako yang sebelumnya sempat diupload oleh Denny Sumargo melalui kontennya. Gimana nih, Bang? Lebih duluan sumbangan itu ada daripada kejadian bencana alam. Jadi peruntukannya udah berbeda gitu. Dan pada saat sidang kemarin, kuasa donatur itu cuma 2 orang yang tanda tangan. Mereka punya berkas, tidak tahu mungkin hasil polling gitu. Kita tetap akan melaporkan lawyer-lawyer ini dengan keterangan-keterangan yang tidak benar, dengan memasukkan surat-surat kuasa yang tidak tanda tangan basah. Apalagi mereka nggak berani mencabut perkara sekarang, karena nggak ada surat mencabut. Bisa aja ketika menerima gugatan atau mendaftar gugatan mereka lolos, tapi ketika mereka mencabut susah. Mereka harus menghadirkan prinsipal. Prinsipalnya dipanggil, benar gak kamu mencabut kan? Nah, nanti mereka akan mengalami dilema di sini gitu. Jadi jangan percaya yang disampaikan oleh PB yang selalu membuat opini menyudutkan dengan maksud untuk memperburuk atau framing terhadap kita. Contoh, Farhad minta uang 200 juta. Ngapain saya minta uang 200 juta? Buat apa saya minta uang, Pablo? Kau ngapain kita minta uang 200 juta? Kamu yang ngomong. Ya kita bisa semuanya tergantung gue kok. Seolah-olah lu tuh bosnya Densu dan bosnya itu. Habis itu dia ngomong sendiri, habis itu ya udah berarti orang baik nih. Pak Menteri, Bapak terima kita ya dengan Pablo ya supaya kita. Sama dia ketika ditelepon, wow dia sendiri doang bawa istrinya. Nah, bawa istrinya kedua, wow kayak mau menteri, habis itu dipamerin lah, ketemu menteri ngapain? Lu kalau ketemu menteri nggak ada hasilnya, udah nggak usah. Menteri itu pemerintah. Kalau lu jalan sendiri, Densu juga jalan sendiri, nggak usah ketemu menteri, tidak menghakimi pemerintah. Kalau saya masih hormat sama Pak Menteri. Dan ingatlah ya, kita akan tempuh dengan cara apapun gitu. Kita akan menghadapi, karena kita ini lawyer-lawyer yang berpengalaman gitu, bukan yang main-main lucu-lucuan, enggak gitu. Dan saya udah katakan Gus, ini kalau memang kalian mau serius, jangan suatu saat turun baik semua John LBF, kemudian Pak Riki mengatakan ya udah fokus saja Agus gitu. Jangan lagi dipermainkan, nanti damai cabut, nanti dimain-mainin doang, di-prank doang. Nah, dan orang yang paling punya pengaruh besar dalam hal kejadian ini, yang selalu melemparkan, yang selalu ngomong ini, saya kasihan sama Agus tapi dihajar, saya kasihan sama Agus tapi uangnya dibagi ke orang lain, saya kasihan sama Agus tapi dia tidak berpihak sama Agus gitu. Jadi ngomongnya kasihan, terus ada yang saya terima kasih kepada Agus padahal orang jahat, terima kasih